Ya, jumpa lagi. Kali ini ceritanya beda, yaitu tentang gadis pemalas dan gadis yang rajin. Begini ceritanya. Di sebuah kampung yang amat jauh dari tetangga-tetangga yang lainnya, hiduplah keluarga. Di situ ada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Anak ini adalah anak dari pernikahan mereka sebelumnya. Tetapi perlakuan dari kedua anak ini berbeda, adik-adik. Di mana yang satu anak ini sangat dimanjakan. Baju-bajunya baru, semua kebutuhannya akan selalu dikasihkan. Anak ini adalah anak dari ibu itu. Setiap hari dia hanya bersolek, berkaca, tidak ngapa-ngapain. Jadi dia seperti seorang gadis yang malas. Sedangkan yang satunya lagi adalah gadis yang sangat rajin. Dia disuruh bekerja ini itu oleh ibunya. Ketika itu, si gadis ini sedang memberi makan ayam-ayamnya. Kemudian ibunya pun memanggil. "Hei, sudah selesai belum? Kalau sudah, nanti setelah itu kamu harus menyapu rumah ini biar bersih." "Aduh ibu, tadi aku sudah menyapunya. Kenapa harus disapu lagi? Kan masih bersih." "Aku tidak suka berdebat dengan dirimu. Pokoknya kamu lakukan ya." "Iya bu." Gadis itu pun menurut apa yang dikatakan oleh ibunya itu. Kemudian dia mencuci piring dan alat-alat rumah tangga lainnya. Dan setelah itu dia pun menyapu rumah. Ayahnya sungguh kasihan melihat anaknya disuruh bekerja tiap hari tanpa ada istirahatnya. "Anakku, maafkan ayahmu ya, tidak bisa memberimu apapun." "Tidak apa-apa ya. Memang itulah kewajibanku sebagai anak yang sudah ayah kasih sayangi selama ini. Ini waktunya aku yang merawatmu." "Aduh, kamu memang gadis yang baik sekali." "Dan ayah, aku akan bekerja dan mencari penghasilan untuk kita semuanya. Aku yakin suatu saat nanti akan ada yang menghargai pekerjaanku ini." Nampaknya ibu tirinya mendengar apa yang sedang mereka katakan tadi. Kemudian dia pun menyela. "Memang benar anakmu itu. Kamu sudah saatnya untuk bekerja keluar untuk menghasilkan uang-uang yang banyak. Ya tak? Ayahmu sekarang sudah sakit-sakitan dan biaya berobat pun tidak murah loh. Kamu harus bekerja." "Kamu ini siapa? Berani nyuruh-nyuruh anakku? Suruh itu anakmu untuk bekerja keluar sana. Duduk aja tiap hari kerjaannya. Kamu kan tahu kalau anakku, dia sangat khawatir dengan kuku-kukunya yang cantik dan kakinya yang begitu indah. Dia tidak mau kotor dan dia sangat menjaga kecantikannya. Sedangkan anakmu tidak begitu cantik, jadi dialah yang harus bekerja keluar." "Anakku, kamu gak harus bekerja keluar. Kamu di sini saja." "Tidak ya, aku harus bekerja keluar untuk mencari nafkah buat kita." "Ya sudah aku putuskan, besok pagi kamu berangkat untuk bekerja di tempat orang kaya." Pagi pun tiba. Kemudian gadis itu bersiap-siap untuk pergi mencari pekerjaan di tempat orang kaya. Dia pun tidak punya kesempatan untuk makan pagi itu karena sama ibunya
tidak diperbolehkan, apalagi membawa bekal untuk di perjalanan. Tetapi dia tidak marah dan dia biasa saja. Ayah, aku pergi dulu ya. Jaga kesehatanmu. Baik anakku. Ingat pesan ayah ya. Janganlah bilang tidak bila ada yang meminta bantuan kepadamu. Baik ayah. Dan satu lagi, kamu harus jujur. Iya ya. Kemudian gadis itu pun berjalan untuk mencari pekerjaan. Dia berjalan dan terus berjalan, namun belum menemui satu orang pun. Tetapi tidak berapa jauh dari tempat itu, dia bertemu dengan pohon yang kering, namun dia bisa bicara. Hai, gadis cantik, maukah kamu menolongku? Tolong patah-patahkan rantingku yang sudah kering ini, biar aku bisa tumbuh dengan baik. Baik, aku akan membersihkan ranting-rantingmu. Kemudian gadis itu pun memanjat pohon itu dan membersihkan ranting-ranting yang sudah kering hingga semua bersih. Terima kasih, gadis cantik. Suatu saat nanti aku akan membalas kebaikanmu. Aku pergi dulu ya, aku mau melanjutkan perjalanan. Baiklah, hati-hati. Tidak seberapa jauh dari tempat pohon yang pertama tadi, si gadis cantik ini bertemu dengan pohon yang merambat. Gadis cantik, maukah kamu menolongku? Aku akan memberikan kebaikan untukmu. Baiklah, apa yang harus aku bantu? Tolong, kamu cangkuli tanah-tanah di sekitarku ini, biar gembur kembali. Baiklah. Kemudian gadis itu pun mencangkul tanah itu. Dia dengan begitu senang membantu pohon yang merambat tadi, adik-adik. Bahkan tangannya pun sampai sakit. Sudah aku cangkul semuanya. Aku pergi dulu ya. Terima kasih ya. Maaf, tanganmu sampai sakit. Tidak apa-apa. Nanti pasti akan sembuh. Gadis itu pun melanjutkan perjalanan lagi, adik-adik. Dan tidak berapa jauh dari tempat itu, dia bertemu dengan tungku tua yang sudah buruk dan retak-retak. Wahai gadis cantik, maukah kamu menolongku untuk membersihkanku dan membenahiku yang sudah retak-retak ini? Baiklah, aku bantu. Setelah itu, gadis cantik ini pun mencari lumpur dan dia injak-injak. Kemudian dia oleskan ke seluruh bagian dari tungku itu. Dan tubuh yang tadi retak-retak sekarang menjadi baru seperti semula. Terima kasih, gadis cantik. Suatu saat nanti akan kuberikan kebaikan untukmu. Aduh, maaf ya, bajumu sekarang kotor. Tidak apa-apa. Nanti akan aku cuci biar bersih kembali. Dia pun berjalan lagi dan tidak berapa lama dia bertemu dengan seekor anjing kecil yang sungguh lucu. Wahai gadis cantik, maukah kamu memotongku dan memandikanku? Baiklah, ayo ke sungai. Kemudian anjing itu pun menjadi bersih dan cantik. Dan tak lupa, si gadis cantik ini membersihkan tangannya, baju-baju yang kotor tadi hingga bersih kembali. Kemudian dia pun berjalan. Dan ketika hari sudah petang, dia melihat ada sebuah rumah yang megah. Dia pun kemudian ke sana. Dan dia pun bertemu dengan 7 peri. Maaf, peri,
bolehkah aku menginap di sini semalam saja? Karena di luar sungguh gelap. Baiklah, gadis cantik. Kamu mau kemana? Oh, aku mau mencari kerja untuk membantu orang tuaku yang sedang sakit. Kenapa kamu nggak bekerja di sini saja? Tugasmu membersihkan rumah ini. Di rumah ini ada 7 kamar, dan kamu harus membersihkan 6 kamar saja. Yang kamar ketujuh tidak usah kamu apa-apain. Baiklah, terima kasih Pri. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya gadis itu pun bekerja dengan 7 pri tadi. Tiap hari dia bangun pagi dan membersihkan semua rumah itu, termasuk ke 6 kamar tadi. Dan dia sama sekali tidak pernah melihat dan berkeinginan melihat kamar yang ketujuh. Setelah 1 tahun bekerja, dan dia mendapatkan gaji yang dirasa cukup, dia berpamitan dengan 7 peri tadi. Maaf Pri, aku mau pulang dulu. Aku mau menengok ayahku yang sedang sakit. Terima kasih, Pri sudah memberiku rezeki yang begitu banyak. Oh iya, aku mau tanya, kenapa kamu tidak membersihkan kamar yang ketujuh? Ataupun melihatnya? Maaf Pri, sesuai dengan pesan ayahku, aku tidak boleh melanggar aturan di tempat majikanku. Apapun yang mereka suruh akan aku laksanakan dengan senang hati. Apa kamu tidak penasaran ingin melihat kamar yang ketujuh? Kalau begitu, ayo kita kasih lihat untuk dirimu. Ketika pintu dibuka, gadis cantik ini pun terbelalak dan terkejut. Karena di situ banyak sekali emas, perak yang berserakan di lantai. Gadis cantik, silahkan berguling-guling di atas emas dan perak ini, dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Dia pun berguling-guling di atas emas, kemudian di atas perak, hingga tubuhnya pun berkilauan karena banyak sekali emas-emas yang menempel dan perak-perak itu. Kemudian dia pun berpamitan pada peri dan pulang. Dan ketika pulang, dia bertemu dengan anjing kecil yang dulu pernah dia bersihkan. Sekarang dia berkalung mutiara di seluruh tubuhnya. Hok, hok, gadis kecil, silakan ambil berapapun yang kamu inginkan. Kemudian gadis itu pun mengambil mutiara itu untuk kedua tangannya, leher, dan kakinya. Kemudian dia pun pergi. Sekarang dia bertemu dengan tungku tua yang dulu pernah dia benerkan. Wah, gadis cantik, mampir sini. Silahkan makan roti-roti ini semaumu. Silahkan, mumpung masih hangat. Dia pun kemudian memakan dengan lahap hingga kenyang. Dan dia pun membawa pulang beberapa roti untuk ayahnya di rumah. Dia pun berjalan lagi, dan tidak berapa lama dia bertemu dengan pohon merambat yang dulu pernah dia cangkul. Halo, gadis cantik. Sila, kamu bisa minum jus anggur ini semaumu. Dan kamu juga bisa mengambil buah-buah anggur ini berapapun yang kamu inginkan. Oh ya, terima kasih. Dia pun kemudian meminum jus anggur itu yang rasanya sungguh enak sekali. Dan dia membawa beberapa anggur untuk ayahnya di rumah. Kemudian dia pun berjalan lagi. Dan tidak berapa lama dia bertemu dengan pohon kering yang dulu pernah dia bersihkan. Pohon itu sekarang rindang. Buahnya begitu banyak. Dan pohon itu adalah pohon pir, adik-adik. Halo gadis cantik. Silahkan, kalau kamu mau ambil buah-buah ini, berapapun yang kamu mau.
Kemudian gadis itu pun memakan beberapa buah dan kemudian mengambil buah-buah itu untuk dibawa pulang untuk ayahnya di rumah. Setelah beberapa lama dia berjalan, kemudian sampailah dia di rumahnya. Ayahnya sudah menunggu di depan rumah. "Oh, putri cantikku yang mungil, kamu sudah pulang. Wow, kamu sekarang bertaburan berlian hingga tubuhmu berkelap-kelip." Iya ya, inilah hasil kerjaku. Ibu tiri pun melihat hal itu, dia begitu iri. Waduh, tidak mungkin aku akan dikasih oleh dirinya. Kalau begitu, anakku juga harus bekerja. Hei, sini. Sekarang saatnya kamu keluar dan bekerja. Dapatkanlah emas perak sebanyak-banyaknya dan batu rubi untuk Ibu Mini. Baik, Ibu. Kemudian gadis manja itu pun pergi mencari pekerjaan seperti si gadis cantik tadi. Ketika di jalan, dia bertemu dengan pohon besar yang kering, yang ranting-rantingnya banyak yang sudah kering. Wahai gadis cantik, maukah kamu membersihkan ranting-rantingku ini biar aku besok bisa tumbuh dengan lebat? Hah? Apa katamu? Minta tolong diriku? Tidaklah ya. Dah, aku pergi dulu. Dia tidak mau menolong pohon itu. Kemudian dia bertemu dengan pohon merambat. Wahai gadis cantik, tolonglah diriku. Cangkulilah tanah-tanah di sekitar tanamanku ini. Hah? Panas-panas begini aku mencangkul. Yang ada pasti nanti kuku-kuku akan menjadi rusak. Dia pun tidak mau membantu lagi adik-adik. Dia berjalan lagi. Kemudian dia bertemu dengan tungku tua yang sudah usang. Wahai gadis cantik, tolonglah diriku. Suatu saat nanti aku akan memberikan kebaikan untukmu. Hah? Membersihkan tungku kotor ini? Tidak. Aku tidak bisa membantumu. Dadah. Dia pun berjalan lagi dan akhirnya bertemu dengan anjing kecil yang sangat cantik tadi. Halo gadis kecil. Halo. Apakah kamu bisa menolongku memandikanku dan memotong rambutku? Si gadis itu pun malah berlari menjauh dari anjing itu. Kemudian setelah petang, sampailah dia di rumah 7 peri. Halo gadis cantik, siapakah dirimu? Kamu mau apa di sini? Aku mau melamar kerja. Apakah bisa bekerja di sini? Oh, bisa. Tapi ingat, kamu harus membersihkan kamar-kamar di sini. Kamarnya ada 7 dan yang harus kamu bersihkan adalah 6 kamar. Dan jangan sekali-sekali kamu melihat kamar yang ke-7. Dan hari berikutnya, dia tidak tahan untuk tidak melihat kamar yang ke-7. Dengan nekatnya dia membuka kamar itu dan tiba-tiba keluarlah tawon madu yang begitu banyak yang kemudian menggigitinya. Tolong. Dia pun berlari meninggalkan istana itu tanpa berpamitan dengan 7 peri. Tak berapa lama dia bertemu dengan anjing yang berkalung mutiara tadi. Dia pun berusaha untuk merebutnya. Tetapi anjing itu pun pergi menghindari dirinya. Dan kemudian dia bertemu lagi dengan tungku yang sungguh jelek tadi. Di situ ada kue-kue yang sangat lezat dan masih hangat. Dia pun bergegas untuk mengambilnya. Dan tiba-tiba si tungku pun mengeluarkan api dari mulutnya. Si gadis pun terkejut dan dia berlari tidak mendapatkan apapun adik-adik.
Kemudian dia bertemu dengan pohon merambat yang banyak anggurnya dan begitu banyak jus buahnya. "Wahai pohon anggur, aku minta satu ya." "Heh, siapa kamu? Jangan! Dulu aku minta tolong, kamu tidak mau. Sana pergi. Dia pun kemudian berjalan lagi dan dia temuilah pohon kering yang dulu pernah meminta pertolongan pada dirinya. Karena dia sangat lapar, kemudian dia akan memetik buah pir itu. Tetapi adik-adik, pohon pir itu tidak mau kalau gadis itu mengambil buah-buahan di situ. Dia pun kemudian mendadak besar tinggi hingga tidak dapat diraih oleh gadis itu. Kemudian dia pun berjalan pulang. Ibunya pun sudah menjemput dia di depan rumah. "Loh, kenapa kamu pulang? Kan satu tahun belum ada." Dan gadis itu pun berpulang tanpa membawa sepeser uang pun, apalagi emas ataupun perak. Begitulah kalau punya anak dimanja dan semua keinginannya kamu turuti, inilah hasilnya. Nah adik-adik, itulah ceritanya. Siapapun yang rajin bekerja pasti suatu saat akan mendapatkan imbalannya. Dan gadis yang rajin ini adalah contohnya. Dia bekerja dengan rajin dan akhirnya mendapatkan imbalannya. Tapi sebaliknya, kalau yang malas tidak dapat apa-apa adik-adik, malah celaka. Kalau begitu Om Agus pamit dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.